Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua, hingga kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang bagaimana seseorang membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Tentu saja tema pembahasan kita adalah matan Tuhfatul Atfal dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dan kita mengkaji syarah daripada yang disusun oleh Al-Ustadz Abdurrahman Fadali hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu kepada para santri, mungkin ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum atas kembalinya ke ma'had. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dengan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, dengan kembali membawa semangat yang baru, yang lebih tinggi lagi, yang lebih menggebu-gebu lagi, ya, untuk mencari berbagai macam kebaikan yang tentu saja manfaatnya adalah kembali kepada antum semuanya, ya, secara khusus manfaatnya kembali kepada antum. Namun umumnya sebetulnya manfaat juga bagi orang-orang di sekitar antum semua, ya, tidak hanya sesama para santri, tidak hanya sesama kawan sejawat, tapi juga manfaat kepada para guru, kepada orang tua, ataupun masyarakat yang hidup di sekitar antum semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat kembali menempuh hidup yang penuh dengan tantangan, ya, hidup yang penuh dengan perjuangan, yang mudah-mudahan seluruh apa yang dilakukan betul-betul menjadi kebaikan bagi kita semua. Baik, para hadirin sekalian dan juga pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan pertemuan lalu kita sudah masuk kepada bait ke-24 dan 25 sebetulnya, ya. Bait ke-24 dan 25. Lillami al-halani qabla ahrufi. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Bait ini menjelaskan kepada kita tentang lam ta'rif, ya, tentang lam ta'rif.
tentang lam ta'rif. Lam ta'rif sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa lam ta'rif tersebut adalah huruf lam yang terletak atau dijumpai dalam alif lam. Ya, alif lam yang menempel pada sebuah isim. Itu namanya lam ta'rif, ya. Baik isim alam ataupun isim yang lainnya, ya. Nanti ada isim isyarah juga, ya, atau isim yang lainnya. Nah, ya, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang lam yang pertama, ya, lam ta'rif yang pertama. Di sini disebutkan tadi lillami al-halani qabla al-ahrufi, ya. Ulahuma idharuha. Hukum yang pertama, huruf lam ta'rif ini hukumnya ada dua. Ulahuma idharuha. Yang pertama adalah idhar. Ini sudah dibahas sebetulnya, ya. Ulahuma idharuha fal ta'rifi, ya. Yang pertama adalah hukumnya idhar. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu, ya. Lam tersebut adalah ketika berada sebelum arba'in ma'ashratin, 14 huruf, ya, berada sebelum 14 huruf. Khudh ilmahu, ambillah ilmunya, ambillah pengetahuannya. Min, dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. 14 huruf tersebut adalah ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, ya. Ini sudah kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya, ya. Hukum lam yang pertama ini, hukum lam ta'rif yang pertama ini disebut dengan hukum izhar qamari, ya. Disebut dengan izhar qamari. Kenapa? Karena memang secara bacaan lamnya diizharkan. Izhar dalam artian adalah dibaca jelas. Lamnya ini dibaca jelas. Hukum yang kedua nanti adalah apa? Idgham, ya. Karena lamnya melebur kepada huruf setelahnya. Ini dua hukumnya. Tapi yang pertama adalah izhar qamari, disebut dengan izhar qamari. Huruf-hurufnya ada 14, terkumpul, tersusun dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, kha, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Baik, ini sudah berlalu pembahasannya. Kita sekarang masuk kepada bab yang kedua, ya, atau hukum yang kedua daripada lam ta'rif. Disebutkan dalam bait berikutnya, yaitu di bait ke-26, ya, bait ke-26. Di situ disebutkan thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Taib, thumma sil rahman, rihman atau ruhman, tafuz dhif dha ni'am, da'su adhanin zur syarifan lil karam. Nah, bait ke-26 dan 27 ini membahas hukum yang kedua daripada lam ta'rif. Thanihima idghamuha fi arba'i. Thanihima, ya. Yang kedua, idghamuha, hukum yang kedua adalah idgham. Lam tersebut diidgham. Idgham itu artinya masuk, melebur, masuknya satu huruf kepada huruf yang lain. Ya, ini makna idgham secara umum demikian. Kapan? Fi arba'i wa ashratin aydan. Terjadi pada 14 huruf juga, ya. Aydan itu juga. Tadi di hukum yang pertama izhar, lam ta'rif ini 14 huruf juga terjadi atau dijumpai sebelum 14 huruf, ya. Di sini ternyata juga di hukum yang kedua 14 huruf juga, sama-sama hurufnya 14. Wa ramzaha, dan rumusnya, ya, rumusannya, ya. Fa'i, hafalkanlah, jagalah, ketahuilah. Apa rumusnya? Terkumpul dalam setiap
awal kata terkumpul dalam setiap atau terkumpul dalam kalimat yang akan disebutkan pada huruf pertama setiap kata. Pusing nggak? Hurufnya adalah terdapat pada setiap kata di awal hurufnya. Taib, thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ini 14 kata, ya. 14 kata, dan 14 kata ini setiap awal hurufnya adalah huruf-huruf syamsiyah tadi, ya, huruf-huruf idgham syamsiyah. Taib. Ya, 14 huruf ini adalah 14 huruf yang ketika diawali oleh lam ta'rif, maka lam ta'rifnya diidgham. Atau ketika diawali oleh alif lam ta'rif, maka lamnya diidghamkan. Hukumnya disebut dengan idgham syamsi. Ya. Disebut dengan hukum idgham syamsi. Taib. Yang jelas bait ke-26 dan 27 ini menjelaskan kepada kita tentang hukum lam ta'rif yang kedua, yaitu diidghamkan, dileburkan, dimasukkan lamnya itu kepada huruf berikutnya. Jumlah hurufnya ada 14, yaitu terdapat pada awal huruf setiap 14 kata ini. Taib berarti ta, thumma berarti tha, sil berarti sad, rahman, ruhman atau rihman. Bisa semua, ya. Taib, rihman, di sini disebutkan rihman. Rihman berarti ra, tafuz berarti ta, dhif berarti dad, za berarti za, ni'am berarti nun, da' berarti dal, su'a berarti sin, dhannin berarti dha, zur berarti zai, syarifan berarti shin, lil karam berarti lam, ya. Nah, itulah 14 huruf ini. Ternyata 14 kata ini disusun tidak hanya sembarang menyusun begitu saja. Ada makna atau pesan indah pada kalimat tersebut. Taib, thumma sil rihman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Pesan indahnya adalah jadilah orang baik. Taib, jadilah orang baik, ya, atau berbuat baiklah. Thumma sil rihman, kemudian sambunglah silaturahmi, ya. Tafuz, thumma sil rihman tafuz, ya. Kemudian sambunglah silaturahmi, niscaya engkau akan beruntung, ya, niscaya engkau akan bahagia. Dhif dha ni'am, bersandarlah, bersandarlah. Dhif itu bersandarlah. Adhafa yudhifu, adhif atau dhif, ya. Bersandarlah dha ni'am, kepada zat yang memiliki, zat sang pemilik kenikmatan. Kepada siapa? Kepada Allah maksudnya. Maksudnya bertawakal, ya. Dhif dha ni'am da'su adhannin, dan tinggalkanlah prasangka buruk. Zur syarifan lil karam, kemudian kunjungilah orang yang mulia agar supaya kita juga mendapatkan kemuliaan, ya. Ini pesan yang terkandung dalam kalimat susunan huruf-huruf syamsiyah tadi, ya. Taib, di sini ada sedikit catatan, ya, terkait taib tsumma sil rihman, ruhman atau rahman. Di kitab antum apa? Ada yang bawa kitabnya enggak? Hafal antum, hafalnya apa? Tsumma sil rahman, rihman atau ruhman? Rahman. Yang lain? Ruhman atau rihman? Baik. Umumnya setahu saya rahman. Ya tidak. Kalau tidak ruhman. Yang jarang adalah rihman. Ya tidak. Ya. Baik. Kalau dikatakan sebagian redaksi, ya, sebagian redaksi ada yang rahman, ada yang ruhman, ada yang rihman, ya. Dikatakan kalau dari katanya adalah ruhman, ya.
Rahman itu berarti rahmat atau kebaikan. Kemudian kalau Rahman itu sebetulnya arti letter luck-nya adalah perempuan yang mengeluhkan rahimnya setelah melahirkan. Ya. Yang sedang mengeluh kesakitan rahimnya setelah melahirkan, itu Rahman. Kalau Rihman baru silatur rahim, ya, atau kerabat, ya. Jadi itu kurang lebih beberapa redaksi yang ada. Meskipun dikatakan di berbagai syarah Tuhfatul Atfal di sini, maksud daripada Rahman yang biasanya di sini tentu saja adalah menjalin silaturahim, ya, atau kerabat, ya, menjalin menyambung silaturahim kepada kerabat, ya. Nah, jadi itu agar supaya bisa dijelaskan ketika antum menjumpai sebagian redaksi, ada yang Rahman, ada juga yang Rihman. Nah, definisi daripada lam syamsiyah atau lam ta'rif yang terdapat sebelum 14 huruf yang tadi kita sebutkan disebut dengan lam syamsiyah, ya, kita kenal dengan lam syamsiyah, nanti di bait berikutnya dijelaskan. Tapi secara hukum tadi adalah apa? Idgham syamsi, ya. Secara hukum disebut dengan idgham syamsi. Kenapa disebut dengan idgham? Karena lam di sini diidghamkan kepada huruf berikutnya sehingga disebutlah sebagai idgham syamsi. Nah, definisi daripada lam tersebut adalah memasukkan lam sukun, ya, memasukkan lam sukun pada lam ta'rif, ya, atau memasukkan lam ta'rif ke dalam huruf-huruf idgham, ya, ke dalam 14 huruf tadi, sehingga huruf berikutnya menjadi bertasydid. Ini sebetulnya secara praktek antum sudah paham dan sudah tahu, ya, sudah bisa. Namun kita perlu untuk mengetahui secara teori, ya, biar supaya nanti antum bisa menjelaskan, ya, kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Kalau antum perhatikan di situ misalnya Ar-Rahman, ya, ada alif lamnya tidak? Ada. Kenapa lamnya tidak dibaca? Karena diidghamkan, ya, tidak dibaca Al-Rahman, tapi Ar-Rahman, ya. As-sama, was-sama, bukan wal sama, ya, tidak. Nah, ini di antara teori yang dijelaskan di sini. Baik. Kemudian kenapa atau sebab terjadinya idgham, ya. Kenapa diidghamkan, ya? Sebab terjadinya idgham, ya, atau dihukumi sebagai idgham syamsi adalah karena dekatnya makhraj huruf lam dengan 14 huruf ini, ya. Dengan 14 huruf tersebut makhraj huruf lam berdekatan. Nah, ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi kenapa ada 14 huruf yang diizharkan? Al-masjidu, al-babu, ya. Apa lagi? Al-khairu, ya. Al-jabbaru, dan seterusnya. Ada yang di L-nya itu dibaca, lamnya itu dibaca. Ada juga yang tadi as-sama'u, ya. Ar-Rahman, ya. An-Naml, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Ya, sudah dijelaskan bahwa 14 huruf pertama itu adalah huruf-huruf yang secara makhraj agak berjauhan dengan huruf lam. Makanya diizharkan, ya. Al-Khabir, Al-Jabbar, Al-Amin. Makhraj huruf lam di mana ngomong-ngomong? Di mana makhraj huruf lam? Rozan, di mana makhraj huruf lam? Hafal enggak? Hah? Dicoba-coba. Al di mana? Rizki, mana Rizki? Mana makhraj huruf lam? Ya, akhi.
Di mana, Rajan? Hah? Gusi bagian atas ditempelkan dengan apa? Ujung telinga. Hah? Ujung lidah bagian mana? Ujung tepi lidah. Ya tidak. Mana ujung tepi lidah itu? Tepi lidah itu mana? Ayo. Tepi lidah itu sisi lidah. Sisi ya, sisi lidah, tapi ujungnya. Nah, ini huruf lam. Kemudian ditempelkan kepada gusi gigi seri atas. Nah, jadi jangan sebut ujung lidah saja, tapi tepi ujung lidah, karena ujung lidah bisa sampai ke agak zahar, agak bagian punggung lidah ya. Tapi tepi ujung lidah itu makhraj huruf lam. Nah, 14 huruf pertama yang izharkan adalah huruf-huruf yang secara makhraj agak berjauhan dengan huruf lam. Adapun huruf-huruf yang 14 kedua ya, maka ini agak berdekatan ya, atau cukup berdekatan ya. Makanya yang paling mudah adalah diidghamkan seperti Ar-Rahman. Coba di mana yang lebih mudah? Diizharkan atau diidghamkan? Coba diidghamkan. Ar-Rahman. Diizharkan bagaimana bacanya? Al-Rahman. Al-Rahman. Susah tidak? Kagok tidak? Sudah di titik ke situ, lepas suruh balik lagi ya. Lam dengan ro hampir sama, bahkan disebut sama secara makhraj ya. Al-Naml. Al-Namlu ya. An-Nahlu. Mana yang lebih mudah, an-nahlu atau al-nahlu? An-nahlu langsung ya. As-samad misalnya. Al-samad agak kagok ya. Inilah sebab ya terjadinya idgham atau sebab diidghamkannya 14 huruf syamsiyah tadi ya, karena berdekatannya antara makhraj huruf lam dengan makhraj 14 huruf tadi. Nah, baik, di sini disebutkan di dalam contoh-contohnya ada 14 huruf tersebut: at-tariq, ats-tsamarat ya. Ats-tsamarat, as-salah, ar-rahim, at-taubah, ad-dhalalah, adz-dzariyat, an-nun, ad-din, as-sama, adz-zulumat, az-zubur, asy-syams, al-lail. Nah, itulah beberapa contoh yang ada di dalam kitab disebutkan tadi. Baik, kemudian ada catatan. Ini catatan penting ya. Ini catatan penting dalam pembahasan tentang lam syamsiyah dan lam qamariyah ya, atau tentang hukum izhar qamari dan idgham syafawi. Idgham syamsi ya. Baik. Catatannya adalah huruf lam sukun pada contoh-contoh berikut ini bukanlah lam ta'rif, melainkan lam sukun asli yang merupakan bagian dari bentuk asal fi'il atau kata kerja. Jadi ada beberapa contoh di dalam Al-Quran yang secara penulisan hampir sama seperti apa? Alif lam syamsiyah atau qamariyah ya. Atau seperti lam alif lam syamsiyah lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya seperti lam syamsiyah dalam pembahasan kita di sini. Tapi ternyata lam syamsiyah tersebut, alif lam tersebut bukanlah alif lam syamsiyah, melainkan lam asli pada fi'il. Apa itu lam asli? Lamnya itu asli. Kalau alif lam itu adalah lamnya tambahan, ya tidak, pada sebuah isim. Contoh seperti dalam surat Al-Anfal ya. Dalam surat Al-Anfal, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kalau yang bawa mushaf bisa lihat. Jadi ini pernah kita lihat ya, yaumat taqal jam'al ya. Ini biasanya yang tidak terlalu paham ya. Tapi maksudnya di sini adalah lamnya bukan lam syamsiyah, tapi lam qamari, tapi lam asli, lam fi'il disebutnya.
sehingga dibaca yaumal taqa, dari kata iltaqa yaltaqi. Lamnya asli. Lam asli itu lam yang betul-betul secara kata dasar sudah ada lamnya, bukan lam tambahan. Ya. Jadi dibaca yaumal taqal jam'an, ya, bukan yaumat taqa, ya. Karena huruf ta adalah huruf syamsiyah tadi, ya. At-tahrim, ya, tidak. Kemudian apa? At-timsah, ya. At-tamimi misalnya, ya. Tapi kalau iltaqa yaltaqi didahului oleh sebuah kata atau sebuah huruf, maka tetap dibaca yaumal taqa, bukan yaumat taqa, ya. Ini sebagai catatan. Yang paling mungkin relate, ya, sama sebagian besar santri adalah di surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah ayat 29. Wal taffatis saqu bis-saq. Ya. Wal taffatis saqu bis-saq. Gimana tulisannya? Waw, alif, lam, kemudian ta. Ya, tidak. Wal taffatis saqu bis-saq. Di sini bukan dibaca wat taffatis saq. Ada yang pernah saya tegur ini, baca wat taffatis saqu bis, virus, nggak ada makhluknya. Ya, belum datang dia. Baik, mungkin ada yang lain juga, ya. Ketika awal membaca wat taffatis saqu bis, nggak masalah. Kalau memang belum paham, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah dikasih tahu jangan diulangi, ya. Dibaca wal taffatis saqu bis. Alif lam di situ bukan apa? Bukan alif lam ta'rif atau bukan alif lam syamsiyah, tapi apa? Lam fi'il, lam asli, sehingga dibaca secara idhar. Contoh yang lain juga ada di surat As-Saffat, ya. Faltaqamahul hut, ya. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, ya. Di sini dasar katanya atau asal katanya adalah iltaqama yaltaqimu, ya. Jadi tidak dibaca fattaqamahu, ya, tapi faltaqa, ya, faltaqama. Sekarang bagaimana membedakan antara lam syamsiyah dengan lam qamariyah? Kalau misalnya kita bingung 14 huruf yang qamariyah itu yang mana, enggak hafal. 14 syamsiyah itu yang mana, enggak hafal. Bagaimana membedakannya? Secara penulisan ada bedanya tidak? Ada bedanya enggak? Menurut antum ada bedanya tidak? Bedanya di mana? Kalau yang qamariyah, qamariyah berarti hukumnya apa? Idhar. Iya tidak? Qamariyah berarti hukumnya idhar. Kalau yang qamariyah alif lamnya itu di atasnya pasti ada, di atas lamnya itu pasti ada sukunnya. Harus ada sukunnya. Kalau yang qamariyah, ya, al-fil, ya, apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bi al-fil, ya, bi alif kemudian lam fa. Di situ di atas lamnya pasti ada apa? Ada sukunnya, ada tanda sukunnya. Nah, ini tanda lam ta'rif yang masuk kepada qamariyah. Kalau yang masuk kepada syamsiyah, tandanya apa? Di atas lamnya kosong. Di atas lamnya kosong dan huruf setelah lamnya dia biasanya bertasydid. Ya. Bukan di atas lamnya, tapi di atas huruf setelah lam. Kalau di atas lamnya kosong, maka huruf tersebut adalah atau lam tersebut masuk kepada yang syamsiyah. Nah, ya, itu kurang lebih catatan, ya, yang mungkin perlu diingatkan kepada semuanya terkait lam ta'rif atau lam syamsiyah dan juga qamariyahnya. Nah, baik. Kemudian terakhir, ya, mungkin di bait berikutnya sekaligus kita bahas saja.
Wala malula sammiha qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah. Ya, jadi bait ke-28 ini hanya menerangkan tentang penamaan saja. Ya. Wala malula, ya dibaca lula. Ya, sebetulnya ini naqal. Ya. Wala malula sammiha qamriyah, ya. Dan lam yang pertama disebut dengan lam qamariyah, wala malukhra, dan lam yang lainnya, maksudnya lam kedua, sammiha syamsiyah, maka dinamakan dengan lam syamsiyah. Ya. Taib, itu saja mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita coba lanjut di bab selanjutnya tentang lam fi'il, yang sebetulnya masih ada kaitannya dengan lam syamsiyah, tidak ada kaitan secara hukum, hanya sebagai peringatan. Insyaallah coba kita terangkan atau jelaskan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi di sesi pertama. Silahkan kami informasikan kembali, kami menggunakan antum untuk berpartisipasi di layanan interaktif di 0228686267, dan kepada para peserta Zoom yang ingin ikut berpartisipasi dapat memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan simak sesi kedua, yaitu sesi tilawah Al-Quran yang akan dibimbing oleh Al-Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan kembali, falyatafadhal mashkur. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para hadirin sekalian, juga pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tilawah. Ya. Sesi tilawah yang pertemuan lalu kita sudah menghabiskan atau menyelesaikan tentang pembahasan tilawah daripada surat Nuh. Ya. Sekarang kita masuk kepada surat berikutnya, surat mundur, ya. Maksudnya kita berjalan mundur, ya, secara urutan, yaitu surat Al-Ma'arij. Di surat Al-Ma'arij, seperti biasa, insyaallah kita coba contohkan terlebih dahulu untuk prakteknya. Kemudian bagi para pemirsa ataupun para hadirin sekalian, silahkan bisa mengikuti, ya, kemudian menerapkan poin-poin yang dijelaskan, kemudian juga coba dimaksimalkan secara bacaannya sesuai dengan kadar pengetahuan, ya, yang dimiliki. Baik, silahkan diikuti, kemudian maksimalkan, ya. Para santri yang hadir juga atau para jamaah yang hadir bisa mengikuti secara bacaan dan memaksimalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Baik. Sa'ala sa'ilum bi, ya. Di sini ada iqlab, ya. Silahkan dimaksimalkan dari segi gunnahnya yang pertama, ya. Gunnah perlu diperhatikan di situ, jangan telat, ya. Kalau antum merapatkan, jangan telat merapatkan. Enggak, ya, enggak bertahap, enggak. Tapi kalau memang mau rapat, langsung rapat, ya.
Kalau memang mau kasih celah, ya celah terus ya. Nah, jadi kalau mau rapat langsung dirapatkan. Sa'ilum bi. Kemudian kadar gunnahnya seperti yang sering dijelaskan bahwa ini kadar gunnah yang dipanjangkan. Nah, sama bi'adzabin wa. Ini juga digunnahkan, diperhatikan seperti yang sering disampaikan juga, ini salah satu titik di mana gunnah yang kadang tidak digunnahkan. Tapi hanya suara bibir. Adzabin masuk gunnah, jangan biu mulut saja suaranya tidak. Tapi ada udara atau suara juga dari hidungnya. Baik. Kemudian huruf terakhir adalah huruf ain. Dijelaskan huruf ainnya. Waqi, kasrohnya dulu dijelaskan. Waqi'a, qi'a, jangan qe, ya. Nah, ini kadang miring harokat kasrohnya, ya. Taib, ainnya juga betul-betul dimaksimalkan. Nah, sekali lagi, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'a. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Coba perhatikan fathah, kasroh, dhammahnya ya. Khususnya fathah dan kasroh ya, dijelaskan betul-betul di kesempurnaan fathah dan kasrohnya dijelaskan ya, betul-betul dimaksimalkan. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Silakan. Minallahi dzil ma'arij. Mina, na, jangan no. Setelahnya ada lafzul jalalah. Ini memancing ketebalan. Jangan minol, no. Mina, minallahi. Minallahi dzil ma'arij. Jangan a dilepas, a di fathahnya dilepas, a jangan ditahan, dia mengkerutkan ya, mengkerutkan bagian tenggorokan bagian tengah itu ain ya, mengkerutkan kemudian lepaskan, ya, jangan ditahan, lepaskan. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Perhatikan ketebalan huruf ra-nya ya. Perhatikan ketebalan huruf ra. Ta'ruju ru. Jangan asal ru aja ya. Sama warruhu ya. Kana miqdaru ya. Nah, sekali lagi
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا طيب فاصبر tipis atau tebal? Fasbir tebal atau tipis? Tipis kan setelahnya ada huruf isti'la. Bir so tebal atau tipis? Tipis ya. Nah huruf isti'alanya di kata yang lain ya. Di sini ditipiskan. Nah jadi catatan juga ya. Jadi kalau ada huruf ra bertanda sukun setelahnya huruf isti'la maka ditebalkan kecuali huruf isti'lanya tersebut berada di kata yang lain ya. Nah. Fasbir sabran jamila sama fasbi jangan fos enggak fa fathahkan fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl lihat kalau dijumpai dua huruf sukun yang sukun pertamanya bukan huruf mad maka wajib dijelaskan pengucapan dua huruf tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath ha-nya jelas, ta-nya jelas ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Ada ra, ada ha, tapi berurutan. Ya, sama di sini juga. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Silakan. Wa takunul jibalu kal'ihn. ولا يسأل حميم حميما طيب cukup ya 5 baris kita coba ulangi untuk pemantapan silahkan dimaksimalkan sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl. Wa takunu al-jibalu kal'ihn. Wa la yas'alu hamimun hamima. Baik, demikian kurang lebih bacaan daripada potongan pertama surat Al-Ma'arij. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sekarang kita coba terima setoran terlebih dahulu dari para pemirsa ataupun para jamaah yang hadir. Baik, Ustaz. Ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama kami berikan kesempatan untuk jamaah yang hadir di masjid, Ustaz. Nah, silakan Ashraf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. La, afwan, kepanjangan ya, jangan langsung dafi', fi', langsung ke ain. Kepanjangan fi-nya, fi'. Diulangi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Jelaskan lagi jimnya. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila.
innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima. La ba's. Nah. Yang berpartisipasi melalui line interaktif dapat menghubungi 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alkin di Bandung, Ustaz. Baik, Pak Alvin di Bandung. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا Afwan, diulangi. Innahum ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Baik, ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kepada Pak Alvin yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Silakan, ada Kurniawan Abu Jihan. Nah, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, afwan, diulangi. Bismillah. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Cek. Afwan. Diulangi coba bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, afwan, coba Pak Kurniawan ya. Ya. Bismillahi, dua harakat saja. Sama ar-rahmani. Tadi yang antum baca, antum lakukan terlalu panjang ya, agak kepanjangan. Baik, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumika
يوم كان مقداره 50,000 سنة. Afwan, diulangi. Ta'ruju. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمحل. Afwan, diulangi. Yauma. يوم تكون السماء كالمحل. Muhl, haknya yang besar Pak ya. Ha, muh, bukan ha. Diulangi. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. Sama. Ha juga. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. طيب, la ba'as. Barakallahu fik Pak Kurniawan. Barakallahu. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Kurniawan Abu Jihan. Nah, selanjutnya kami informasikan kembali bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pelapor yang masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Fatih di Bandung Ustaz. Ahlan wa sahlan, Fatih di Bandung. Nah. Iya, Bangga. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Raspati siapa namanya? Agak dijauhkan handphonenya sedikit ya. Iya, silakan. Ta'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ta'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya, terus. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi bil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl. Jelaskan lagi lamnya. Wa takunul jibalu kal'ihn. Cek. Coba jelas, Afwan, diulangi. Yauma takunu. Yauma takunu
السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. Dijelaskan juga nunnya. Aihan, haknya jelas, nunnya jelas. Aihan. Nah. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Baik, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Fatih yang sudah ikut berpartisipasi. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk jamaah yang ada di masjid. Nah. Ya. Pak Bandi, Badek. Maudin, Badek. Bapak, Badek. Mangga. Dioper mana mic? Sareng pasaha. Pak Atep mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Afwan, untuk huruf ainnya agak dilepas, jangan ditahan fi' ya, ditutup pita suaranya. Biarkan fi'a habis suara ainnya itu secara alami ya, bukan ditutup pita suaranya. Nah, dicoba sekali lagi. Sa'alasa dari walau. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Afwan, diulangi. Ta'aruju, diperhatikan qafnya ya, tadi kurang belakang sedikit ya, maksudnya penempelannya. Jadi qaf ya. Miqo, nah, tadi agak ke kaf lah gampangnya, agak ke kaf. Miqdaruh ya. Nah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Coba diperhatikan khamsina. Nah, mimnya agak mantul tadi ya. Bukan mantap betul, tapi mantul beneran ya. Khome, nah, tidak khome ya, tapi khamsina ya. Nah, coba sekali lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Labas. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn wala yas'alu hamimun hamima. Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Pak Atep. Barakallahu fiik. Nah, Pak Atep di masjid. Nah,
Selanjutnya kami undang kembali, silakan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228862637, dan untuk peserta Zoom silakan bagi yang ingin menyetorkan bacaannya dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya ada penelpon yang masuk, silakan. Baik, nah kami berikan kesempatan berikutnya untuk jamaah di masjid kembali, Ustaz. Silakan. Nah, silakan Hilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agak perlahan, jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi, a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Jelaskan ainnya, masih agak terburu-buru. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhal wa takunu jibalu kal'ihan wa la yas'al hamimun hamima. Baik, ya cukup. Alhamdulillah ya. Sering disampaikan bahwa kalau kajian kita ini mengusung tema seputar bacaan Al-Qur'anul Karim, ya, seputar bacaan Al-Qur'anul Karim. Maka tentu saja buah daripada apa yang dikaji adalah kualitas bacaan Al-Quran kita yang harusnya semakin meningkat, ya. Dan sebagian orang tidak terlalu menganggap ini penting, ya. Sebagian orang, ironisnya adalah orang-orang ini sebagiannya adalah orang-orang yang mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Sayang sekali sebetulnya, ya, menganggap bahwa membaca Al-Quran atau urusan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar itu tidak terlalu penting. Ini sangat disayangkan. Padahal inti daripada pembelajaran, pendidikan yang kita jalankan sehari-hari, yang kita ini mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah Al-Quran. Dan awal pembelajaran tentang Al-Quran adalah apa? Bukan langsung praktek, tapi bagaimana cara membacanya. Maka bisa disimpulkan bahwa membaca Al-Quran juga tidak kalah wajib untuk sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Membaca Al-Quran juga harus sesuai dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membaca, ya.
Sehingga secara tidak langsung lagi-lagi kita sebagai muslim wajib membaca Al-Quran, artinya wajib juga membaca Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Ya. Maka tata cara membaca Al-Quran itu tidak bisa diremehkan, sama sekali tidak bisa diremehkan, karena memang kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di samping itu juga sebetulnya wajib untuk membaca Al-Quran sesuai dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membaca. Ya. Maka bagi seseorang yang berusaha untuk terus memperbaiki bacaannya, terus berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya, sesungguhnya dia juga sedang menempuh salah satu jalan di mana Nabi alaihi salatu wassalam berjalan, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menempuh jalan tersebut, yaitu berusaha untuk memperbagus, meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita semua. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa bermanfaat bagi kita semua dan melahirkan kebaikan serta keberkahan dalam kehidupan kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.